Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini aku mau membahas soal sosiokultural untuk semua formasi, baik formasi P3K guru maupun formasi P3K teknis atau umum ya teman-teman. Jadi ini untuk tes P3K tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tesnya, silakan bisa pantengin video pembahasan dari aku. Jangan lupa di-subscribe juga ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, semoga dimudahkan nanti ketika tes dan satu kali tes langsung lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, karena ini khusus pembahasan soal sosiokultural, maka nanti soal-soalnya akan berkenaan dengan bagaimana sih kita berhubungan dengan orang lain seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kita menghargai perbedaan, lalu juga perbedaan itu mungkin dari latar belakang budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita bacakan terlebih dahulu soal nomor satu. Sebagian besar anggota tim Anda berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam situasi ini, bagaimana Anda menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, mengabaikan perbedaan dan fokus pada pekerjaan karena perbedaan bukanlah hal yang harus kita takuti. Nah, di sini ya teman-teman, walaupun ada kalimat bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang harus kita takuti, namun di sini kan ada kata mengabaikan. Nah, seperti yang aku selalu sampaikan di video ini maupun di video sebelumnya, bahwa jika ada opsi dengan kalimat mengabaikan atau kata kerja mengabaikan, maka maknanya negatif ya teman-teman. Maka kita tidak boleh pilih opsi tersebut karena pasti salah. Opsi yang B, menentukan satu budaya dominan sebagai acuan kerja tim. Nah, kita tidak boleh memilih satu budaya saja sebagai acuan kerja tim ya teman-teman, karena di dalam tim tersebut pasti anggotanya kan berlatar belakang budaya yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kalau kita hanya menentukan satu budaya aja berarti kita tidak toleran, kita tidak adil seperti itu ya teman-teman. Opsi yang C, menasehati baik-baik semua anggota untuk menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas. Nah, tampaknya positif, namun di kalimat terakhir ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi kita hanya menyesuaikan diri dengan budaya yang mayoritas. Bagaimana dengan budaya minoritas? Jadi opsi yang C ini kurang sempurna juga. Opsi yang D, mengganti anggota tim yang sulit menyesuaikan diri karena dianggap akan menghambat kerja tim. Justru jangan mengganti seperti itu ya teman-teman. Paling tidak kita menasehati, lalu memotivasi, memberikan petuah dan lain sebagainya agar kita bisa membawa mereka menyesuaikan diri ya teman-teman seperti itu. Jadi opsi yang D dengan mengganti ini kurang bijaksana. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang teman-teman. Jadi menyusun kegiatan pengenalan budaya, tujuannya agar semua mengenal budaya orang lain seperti itu ya teman-teman. Ketika mengenal maka akan menghormati budaya orang lain sehingga hubungan tim akan erat seperti itu. Jadi opsi yang di sini adalah opsi yang paling positif dan juga bijaksana. Soal nomor 2, salah satu anggota tim Anda mempunyai cara kerja yang sangat berbeda dari lainnya. Hal itu sering menyebabkan kesalahpahaman. Bagaimana Anda mengatasi hal ini? Nah, di sini ya teman-teman tidak berkenaan dengan latar belakang adat budaya yang berbeda, namun cara kerjanya yang berbeda seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Opsi yang A, meminta anggota tim tersebut mengubah cara sesuai standar yang dipakai di kantor. Nah, kalau kita memintanya mengubah cara, jadi kita tidak menghargai cara orang seperti itu ya teman-teman. Padahal seharusnya cara siapapun bisa dipakai asal efektif dan efisien untuk menunjang pekerjaan tersebut seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta langsung mengubah caranya. Kita memaksakan ya teman-teman agar sesuai dengan standar yang dipakai di kantor. Jadi kurang sesuai. Opsi yang B, memberikan peringatan resmi agar lebih menyesuaikan dengan cara kerja yang lumrah dipakai. Nah, ini mirip dengan opsi yang A. Kalau opsi yang A sesuai standar yang dipakai di kantor, kalau yang B cara kerja yang lumrah dipakai, ini sudah mirip ya teman-teman. Jadi sama-sama kurang tepat. Opsi yang C, memindahkan anggota tersebut ke proyek lain agar tidak menghambat pekerjaan tim, ini juga kurang bijaksana teman-teman. Ini kan mengeluarkannya dari tim lalu memindahkan dan lain sebagainya. Berarti kan kita tidak menghargai dan menghormati cara kerja dia seperti itu ya teman-teman.
Walaupun cara kerjanya itu menyebabkan kesalahpahaman, namun tetap kita harus hargai seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D, mencari jalan tengah dengan mengajak diskusi cara kerja yang disepakati bersama. Nah, ini lebih bijaksana dibandingkan opsi A, B, C. Jadi kalau kita mengajak diskusi, diskusi di sini kan positif sekali. Mana sih cara kerja yang cocok dan bisa digunakan seperti itu ya teman-teman untuk penyelesaian suatu proyek. Jadi di sini bagus sekali diskusi itu adalah cara jalan tengah ya teman-teman dan disepakati bersama juga. Apalagi di sini kan kerjanya tim seperti itu. Jadi opsi yang di sini lebih bijaksana sejauh ini. Opsi yang E, membiarkan mereka bekerja sesuai cara masing-masing asal tetap fokus pada keberhasilan proyek. Nah, ini juga bagus teman-teman. Namun kalau dilihat dari soal di sini kata kuncinya adalah cara kerja salah satu anggota tim kita itu menyebabkan kesalahpahaman. Jadi daripada kita beresiko ke depannya, lebih baik kita mengajak diskusi ya teman-teman. Jadi ini lebih bijaksana seperti itu. Jadi di sini opsi D adalah dengan poin tertinggi disusul oleh opsi E. Soal nomor 3, dalam situasi rapat penting, salah satu anggota tim terlihat tidak memperhatikan dan sering bermain dengan telepon. Apa yang Anda lakukan? A, menegur anggota tim tersebut di depan semua orang agar semua juga memahami bahwa tindakan tersebut tidak baik. Nah, di sini ya teman-teman, walaupun memang betul karena kan yang dilakukan tidak benar seperti itu atau salah ya teman-teman. Jadi ketika rapat penting malah bermain dengan telepon. Namun kan kita tidak ketahui kepentingan dia bermain telepon itu apa ya teman-teman. Siapa tahu sedang membalas chat penting dan lain sebagainya. Jadi di sini langsung menegur di depan semua orang terkesan tidak bijaksana seperti itu. Opsi yang B, menghentikan rapat dan memberikan instruksi untuk tidak menggunakan telepon. Nah, jadi kurang tepat juga ya teman-teman, langsung menghentikan rapat seperti itu maka akan mengganggu jalannya rapat seharusnya. Jadi yang seharusnya berjalan dengan lancar sesuai waktu yang ditentukan maka akan molor ya teman-teman. Jadi opsi B dan A di sini kurang bijaksana untuk dilakukan. Opsi yang C, mengeluarkannya dari rapat dan memberi sanksi sesuai tatip yang berlaku di kantor. Nah, untuk bermain telepon ini kan tidak termasuk kesalahan yang harus diberikan sanksi ya teman-teman sesuai tatip. Jadi di sini terlalu over seperti itu, apalagi mengeluarkannya dari rapat. Kita kan bisa mengingatkannya terlebih dahulu seperti itu. Jadi opsi C di sini juga kurang bijaksana. Opsi yang D, memberikan peringatan secara pribadi setelah selesai rapat atau setelah rapat selesai. Nah, ini lebih bagus ya teman-teman, lebih bijaksana juga. Jadi rapat tidak akan terganggu dan kedepannya tim tersebut, anggota kita tersebut tidak akan melakukan hal itu kembali seperti itu ya teman-teman. Jadi sejauh ini opsi D ini lebih bijaksana dan aman untuk dipilih. Opsi yang E, membiarkan karena mungkin ada hal penting di luar pekerjaan. Nah, tidak membiarkan juga ya teman-teman. Jadi paling tidak kita tanyakan, konfirmasi, komunikasikan, dan itu setelah rapat selesai ya teman-teman, agar tidak mengganggu jalannya rapat seperti itu. Jadi tidak serta-merta membiarkan, lalu juga tidak serta-merta menegur, mengeluarkan dari rapat, menghentikan rapat, namun kita komunikasikan seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang D ini bagus, tidak mempermalukan anggota tim kita juga, dan tidak mengganggu rapat. Soal nomor 4, bagaimana cara Anda menyikapi keberagaman budaya yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam tim? Opsi yang A, meningkatkan pemahaman lintas budaya dengan pelatihan atau diskusi. Nah, di sini ya teman-teman, jadi dengan mengikuti pelatihan, lalu juga mengadakan diskusi ya teman-teman. Jadi materinya atau isinya tentang pemahaman lintas budaya itu bagus banget ya teman-teman. Jadi kita akan menyikapi keberagaman budaya itu dengan cara yang positif seperti itu. Walaupun ada perbedaan pendapat, namun justru perbedaan pendapat itu akan kita ambil sisi positifnya seperti itu ya teman-teman, untuk menghasilkan gagasan yang bagus. Jadi perbedaan pendapat itu biasa. Nah, opsi yang A ini sudah bagus untuk menyikapi keberagaman budaya. Opsi yang B, meminta anggota tim menghormati setiap budaya yang ada sebagai wujud toleransi. Nah, ini bagus banget ya teman-teman. Jadi
kita meminta anggota tim untuk saling menghormati setiap budaya yang ada. Ini juga bisa dijadikan kegiatan untuk menyikapi keberagaman budaya ya teman-teman, untuk terhindar dari dampak negatif perbedaan pendapat yang ada dalam tim seperti itu. Jadi opsi yang B sebenarnya ini bagus juga. Opsi yang C memisahkan tim berdasarkan budaya demi menghindari konflik. Nah ini kurang tepat teman-teman. Kalau kita membagi tim sesuai dengan budayanya masing-masing, maka mereka tidak akan saling menghargai satu sama lain, tidak akan menghormati. Jadi hanya berkumpul dengan budaya yang sama aja. Jadi opsi yang C di sini kurang bijaksana. Opsi yang B ada kata mengabaikan, langsung kita eliminasi ya teman-teman. Opsi yang menghargai anggota yang tidak cocok dengan budaya tim dan memberi nasihat perlahan. Nah, di sini justru menghargai anggota yang tidak cocok dengan budaya tim. Berarti di sini kita kan membenarkan mereka yang tidak toleran ya teman-teman. Jadi justru di sini negatif maknanya. Nah, antara opsi A dan B mana sih yang memberikan dampak lebih luas seperti itu ya teman-teman, lebih signifikan seperti itu. Nah, kalau opsi yang B di sini kan hanya meminta anggota tim menghormati setiap budaya yang ada sebagai wujud toleransi. Jadi meminta saja ya teman-teman, bisa dengan kata-kata, lalu juga nasihat dan lain sebagainya. Namun opsi yang A di sini kegiatannya lebih bermakna teman-teman. Jadi kita meningkatkan pemahaman lintas budaya dengan mengikuti pelatihan atau mengadakan pelatihan atau lakukan diskusi seperti itu ya teman-teman dengan anggota tim. Jadi di situ pastikan ada perbedaan pendapat dalam diskusi ya teman-teman. Jadi di situ kita akan berlatih untuk saling menghormati satu sama lain. Apalagi di sini kita tujuannya adalah meningkatkan pemahaman lintas budaya. Nah, opsi yang di sini dampaknya akan lebih terasa ya teman-teman daripada hanya meminta anggota tim menghormati setiap budaya yang ada sebagai wujud toleransi aja. Berarti kan memintanya dengan kata-kata aja seperti itu. Jadi opsi yang A di sini kegiatannya lebih bermakna. Soal nomor 5, Anda melihat bahwa hasil kerja salah satu anggota tim menurun drastis, akan tetapi dia tidak mengeluh atau meminta bantuan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini ya teman-teman, jadi ada yang menurun kinerjanya seperti itu, namun dia tidak mengeluh atau meminta bantuan. Opsi yang A memikirkan jalan terbaik agar ia terlepas dari masalah dan kembali bangkit. Nah, di sini ya teman-teman, bagus sekali maknanya, namun memikirkan ini kan masih di benak kita seperti itu ya teman-teman, tidak mengandung aksi nyata atau real actionnya di sini ya teman-teman. Jadi hanya memikirkan saja seperti itu. Opsi yang B mengajaknya berbicara secara pribadi untuk mengetahui masalahnya. Nah, di sini lebih bermakna. Jadi mengajak berbicara berarti kan ada tindakan nyata di situ ya teman-teman. Tidak hanya di benak kita, tidak hanya di pikiran kita seperti itu. Sudah ada aksi nyatanya. Kita mengajak berbicara secara pribadi. Nah, ini bagus banget teman-teman. Jadi kan salah satu anggota tim saja yang menurun drastis. Siapa tahu dia itu memiliki masalah ya teman-teman seperti itu. Dia tidak mengeluh atau meminta bantuan karena mungkin dia sungkan atau dan lain-lain ya teman-teman. Jadi di sini kita tujuannya adalah untuk mengetahui masalahnya. Nanti kita akan memberikan solusi yang sesuai seperti itu. Opsi yang C meminta anggota tim lain untuk membantu menyelesaikan tugas. Nah, di sini kan masih membebani anggota tim lainnya teman-teman. Di sini kita harus memiliki inisiatif tersendiri. Jadi apa sih langkah dari kita, langkah nyata dari kita ya teman-teman, bukan malah meminta anggota tim lain untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi opsi yang C di sini kurang tepat. Opsi yang D memberikan lebih banyak tugas agar dia termotivasi. Apakah ini sudah pasti bisa meningkatkan motivasinya? Apakah ini sudah dijamin bisa meningkatkan hasil kerjanya? Belum tentu ya teman-teman, malah diberikan banyak tugas. Jadi opsi yang di sini tidak efektif dan efisien. Opsi yang M menegur jika diperlukan dan memberi contoh yang baik. Nah, di sini ya teman-teman, jadi menegur jika diperlukan masih, padahal sudah jelas-jelas kinerjanya menurun drastis ya teman-teman. Lalu juga daripada menegur, lebih baik pemilihan katanya kepada menasehati atau membicarakannya berdua seperti itu ya teman-teman, mendiskusikannya itu lebih bijaksana. Jadi opsi yang di sini kurang tepat juga. Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah opsi yang B.
Soal nomor 6, suatu ketika Anda dihadapkan pada konflik antar anggota tim yang sudah berlangsung lama, bagaimana pendekatan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkan mereka menyelesaikan sendiri karena sudah dewasa. Nah, kata membiarkan di sini, padahal ada konflik ya teman-teman, ini maknanya negatif, jadi kita tidak akan melakukan tindakan yang nyata seperti itu, diam saja ya teman-teman. Jadi opsi yang A di sini kurang tepat. Opsi yang B, memfasilitasi dialog terbuka antar kedua pihak untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini bagus banget teman-teman. Jadi aksi nyatanya ada, kita fasilitasi diskusi ya teman-teman, atau dialog terbuka seperti itu, sehingga nanti akan ada solusi atau pemecahan masalah ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini bagus sekali dibandingkan opsi yang A. Opsi yang C, meminta salah satu pihak untuk mengalah. Nah, hanya satu pihak saja, jadi tidak adil ya teman-teman. Opsi yang D, memisahkan mereka ke dalam tugas yang berbeda agar tidak berkonflik lagi. Nah, daripada memisahkan mereka, lebih baik kita memfasilitasi pertemuan tadi ya teman-teman, diskusi tadi untuk mencari solusi bersama. Jadi opsi yang D di sini kan lari dari masalah. Opsi yang E, memberikan peringatan kepada keduanya dan meminta mereka untuk fokus bekerja. Nah, di sini tidak dikatakan bahwa kita akan menyelesaikan konfliknya seperti itu ya teman-teman, hanya peringatan dan meminta mereka fokus bekerja. Jadi kurang sesuai dengan konteks soal. Opsi yang terbaik di sini ya teman-teman adalah opsi yang B. Soal nomor 7, kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, dia meminjam uang kepada Anda, padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, karena ini adalah soal sosiokultural, jadi mengukur gimana hubungan kita dengan orang lain, empati kita ya teman-teman, seperti itu, maka kita harus memilih opsi yang menunjukkan bahwa kita akan membantu orang yang kesusahan, seperti itu. Opsi yang A, saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Nah, di sini Anda sebenarnya punya uang ya teman-teman, walaupun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti kan tetap masih punya ya teman-teman. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak punya, berarti kan kita berbohong seperti itu. Jadi opsi yang A di sini tidak menyatakan bahwa kita akan membantu. Opsi yang B, saya pinjamkan sisa uang yang sedikit tersebut. Nah, di sini lebih baik dibandingkan opsi yang A ya teman-teman. Jadi ada usaha dari kita untuk membantu orang yang kesusahan, apalagi di sini adalah teman kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang B di sini lebih baik jika dipilih untuk mengukur kemampuan sosiokultural kita. Opsi yang C di sini menolak meminjamkan, berarti kan kita tidak akan membantu teman. Opsi yang D, saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Nah, ini kita berarti tidak membantunya sendiri ya teman-teman, malah melimpahkan kepada orang lain. Siapa tahu orang lain itu justru keberatan dan juga tidak mampu memberikan pinjaman, seperti itu. Jadi opsi yang D kurang sesuai. Opsi yang E, saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain, mirip dengan opsi yang D. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Jadi jangan memikirkan di sini kan dikatakan bahwa hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan kebutuhan kita sehari-hari? Apakah kita harus kesusahan ya teman-teman, mengorbankan diri kita sendiri? Nah, itulah soal sosiokultural. Jadi mengukur bagaimana hubungan kita dengan orang lain, seperti itu, bukan bagaimana kita survive di dunia ini. Jadi kita harus memilih opsi yang menyatakan bahwa kita akan membantu meringankan beban orang lain. Jadi jawabannya adalah B. Jadi abaikan kemungkinan-kemungkinan yang ada di pikiran kita mengenai diri kita sendiri ya teman-teman, kalau misalnya ini dihadapi oleh diri kita, seperti itu. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Soal selanjutnya adalah soal nomor 8. Ketika seorang teman mengalami sakit yang berkepanjangan, tindakan yang paling baik untuk dilakukan oleh teman-temannya adalah mendoakannya dengan tulus agar ia segera sembuh. Nah, bagus ya teman-teman. Ini juga menyatakan bahwa kita bersimpati kepada teman kita yang kesusahan. Dalam hal ini adalah sakit berkepanjangan. Opsi yang B, mengunjungi dan memberikan dukungan moral serta bantuan yang diperlukan. Nah, kita bandingkan sekarang opsi yang A dan B, mana sih yang lebih berdampak, dan ini ya teman-teman lebih bermakna dan bermanfaat bagi
teman kita yang sakit. Jadi kalau kita bandingkan, opsi yang B di sini lebih bermakna ya teman-teman. Jadi dengan mengunjungi, memberikan dukungan moral serta bantuan yang diperlukan seperti itu. Pastikan mendoakan itu pasti sudah include di dalamnya ketika kita mengunjungi seperti itu. Jadi opsi A di sini kita eliminasi karena lebih baik opsi yang B. Opsi yang C ada kata mengabaikan, langsung kita eliminasi. Opsi yang D membicarakan teman tersebut di belakangnya dan memberikan bantuan. Nah, di sini ada positif negatifnya. Kalau memberikan bantuan di sini kan positif, namun membicarakan teman tersebut di belakangnya seakan-akan ini maknanya negatif ya teman-teman. Jadi opsi yang D di sini kurang tepat. Opsi yang E mengunjungi dan turut bersedih terhadap apa yang ia hadapi. Nah, mengunjungi juga, namun turut bersedih saja terhadap yang ia hadapi. Tapi bantuan yang diberikan tidak ada ya teman-teman, baik bantuan dana, lalu juga motivasi, support itu tidak ada. Jadi di sini yang paling bagus adalah opsi yang B. Soal nomor 9, dalam konteks budaya, banyak masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi penyakit. Salah satu cara umum yang sering dilakukan dalam banyak budaya adalah, nah di sini teman-teman, yang dilakukan ya teman-teman, namun di sini dalam budaya seperti itu, dalam menghadapi penyakit. Jadi, clue-nya di situ. Opsi yang A mengisolasi orang yang sakit dari masyarakat agar masyarakat lain tidak tertular. Nah, tidak ya teman-teman. Justru di bagian pelosok ya teman-teman, budayanya justru kita harus saling membantu ya teman-teman. Jadi jangan fokus kepada COVID. Kalau di COVID kan ada istilahnya ini ya teman-teman, lockdown seperti itu. Jadi jangan fokus ke situ. Jadi biasanya kalau budaya Indonesia itu kan saling bantu membantu. Jadi kalau ada yang sakit justru jangan di asingkan seperti itu, malah harus kita bantu secara dana maupun support. Jadi opsi yang A di sini kurang tepat. Opsi yang B memberikan bantuan obat-obatan untuk menunjang kesembuhan bisa ya teman-teman. Apakah bantuan obat-obatan ini sudah masuk kepada budaya? Jadi biasanya kalau budaya itu kan hal-hal yang unik ya teman-teman, yang unik dan etnik seperti itu. Jadi opsi yang B di sini masih umum sebenarnya. Kalau obat-obatan ini kan lebih kepada hal yang modern. Dan di seluruh daerah ya juga kalau sakit memakai obat-obatan seperti itu ya teman-teman, tidak identik dengan suatu budaya tertentu. Opsi yang C mengadakan doa bersama atau ritual untuk kesembuhan. Nah, di sini lebih masuk teman-teman. Jadi mungkin di budaya tertentu akan ada doa bersama bagi orang yang sakit. Jadi ada ritual-ritual juga. Nah, ritual ini termasuk kata kunci ya teman-teman, sesuai dengan budaya. Kalau ritual itu kan salah satu bentuk budaya. Opsi yang C, menganggap penyakit sebagai hukuman dari Tuhan namun mencari pengobatan. Nah, di sini ya teman-teman, sebenarnya juga identik seperti itu dengan budaya. Ada yang menganggap bahwa penyakit itu hukuman. Namun di sini mencari pengobatannya tidak jelas ya teman-teman, apakah mencari pengobatan dengan cara modern atau dengan budaya di masing-masing tempat seperti itu. Jadi opsi yang di sini masih ambigu. Opsi yang E mencoba memahami perasaan orang lain yang sakit dan tetap menjaga kesehatan. Nah, jadi ini juga umum ya teman-teman. Jadi siapapun dengan budaya apapun dimanapun, semuanya akan memahami perasaan orang yang sakit dan tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Jadi yang identik dengan budaya di sini adalah opsi yang C. Jadi doa bersama dan ritual di sini adalah kata kuncinya. Soal nomor 10, apabila seorang teman yang sakit berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh teman-teman adalah menghormati budaya teman, namun tetap menyarankan menyelesaikan dengan cara umum. Nah, di sini ya teman-teman, kita menghormati budaya teman, namun memberikan saran ya teman-teman, untuk menyelesaikan dengan cara umum. Cara umum ini tidak jelas ya teman-teman, namun lebih kepada hal-hal medis seharusnya, kalau yang dipakai saat ini. Jadi, opsi yang A di sini kurang bijaksana sebenarnya. Jadi menggunakan cara apapun, medis, umum, menggunakan tradisional, pengobatan, alternatif, dan lain sebagainya, justru kita sama-sama support ya teman-teman. Tidak perlu menyarankan hal tertentu saja. Pokoknya apa yang dipercaya oleh orang tersebut agar sembuh ya dijalanin saja seperti itu. Jadi opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B mempelajari dan menghormati cara teman tersebut dalam menangani penyakit. Nah, ini lebih toleran ya teman-teman, opsi yang B di sini. Jadi cara apapun yang dipakai teman,
kita hormati seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Kita mungkin akan mempelajari juga sebagai bahan pembelajaran bagi kita ke depannya. Opsi yang C ada kata menyalahkan budaya, ini sudah negatif maknanya. Opsi yang E memaksakan nilai-nilai, ini juga negatif. Opsi yang E menasehati agar berobat ke dokter dan tidak mempercayai dukun atau ritual. Nah, ini juga kurang tepat. Berarti kan kita tidak menghormati cara orang lain dalam menyikapi penyakit mereka ya teman-teman. Jadi seperti yang aku katakan sebelumnya, mau menggunakan cara apapun, medis, lalu juga tradisional, pengobatan alternatif, kita harus menghormati ya teman-teman. Kita harus support demi kesembuhan teman kita. Jadi opsi yang paling bijaksana di sini menunjukkan bahwa kita toleran seperti itu adalah opsi yang B. Soal nomor 11, ketika menghadiri acara pernikahan dari budaya yang berbeda, sikap yang seharusnya dilakukan adalah A. Menghargai tradisi yang berbeda dan berpikir untuk menggunakan adat tersebut juga. Nah, di sini ya teman-teman ada kata menghargai tradisi yang berbeda. Nah, di sini juga bagus untuk dilakukan. Namun kita memikirkan untuk menggunakan adat tersebut juga. Berarti kan kita tidak mencintai adat kita sendiri ya teman-teman. Seharusnya kan kita menggunakan adat kita sendiri seperti itu. Jadi opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B mempelajari dan mengikuti adat yang berlaku selama acara. Nah, di sini lebih bijaksana teman-teman. Jadi kita mempelajari dan mengikuti adat itu selama acara aja, tidak harus diimplementasikan kepada pernikahan kita ke depannya seperti itu. Kita tidak harus meninggalkan budaya dan adat kita. Opsi yang B di sini lebih bijaksana. Opsi yang C tetap memegang teguh budaya dan adat sendiri dan tidak terpengaruh. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Berarti kan kita tidak mau untuk mengikuti adat tersebut ketika kita sedang mengikuti acara tersebut seperti itu ya teman-teman. Jadi kita terkesan kurang menghargai di sini. Jadi opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D memberikan penghargaan dengan memuji adat lain sebagai bentuk toleransi. Nah, di sini boleh saja dilakukan ya teman-teman. Jadi kita memuji adat lain. Namun di sini terkesan terlalu over ya teman-teman. Jadi ketika kita bandingkan dengan opsi yang B, jadi opsi yang B di sini lebih bijaksana dan cukup untuk dilakukan ya teman-teman. Jadi tidak terlalu over juga. Opsi yang E, setiap adat dan budaya memiliki keunikan masing-masing dan perlu dilestarikan. Nah, opsi yang E di sini sedikit mengecoh ya teman-teman. Jadi opsi yang E di sini lebih terkesan kepada pendapat. Jadi pernyataan justru ya teman-teman. Jadi setiap adat dan budaya memiliki keunikan masing-masing dan perlu dilestarikan. Tidak mengandung kata kerja. Jadi di sini adalah distraktor atau pengecoh ya teman-teman. Jadi yang paling bagus itu adalah opsi yang B teman-teman, karena opsi yang D ini terlalu over. Lalu opsi yang E di sini merupakan pernyataan opini atau pendapat. Jadi opsi yang E kurang tepat. Tidak menunjukkan ini ya teman-teman. Jadi aksi nyata yang akan kita lakukan itu apa untuk menyikapinya. Soal nomor 12 adalah soal terakhir dalam video kali ini. Jadi ketika mengetahui bahwa seorang teman mengalami kesulitan dalam kehidupan pribadinya, tindakan yang paling tepat untuk diambil adalah A. Menghindarinya. Pasti salah ya teman-teman. Udah jelas teman kita itu mengalami kesulitan. Jadi opsi yang A ini kurang tepat. Opsi yang B menawarkan dukungan semampu kita untuk meringankan bebannya. Nah, ini bagus ya teman-teman, ada usaha dari kita untuk memberikan dukungan. Dan semampu kita ya teman-teman, tujuannya adalah untuk meringankan bebannya. Jadi di sini tidak terlalu over. Kita ini apa adanya juga ya teman-teman, juga menunjukkan bahwa kita akan membantu. Jadi opsi yang B di sini sudah bagus. Opsi yang C menceritakan masalahnya kepada orang lain, justru ini kurang tepat ya teman-teman. Mungkin ini dirahasiakan, jadi kasihan kepada teman kita ya teman-teman. Seharusnya kita sendiri bisa memberikan solusi, tidak perlu meminta solusi orang lain untuk menyelesaikan masalah teman kita. Opsi yang D mengkritik cara dia mengatasi masalah, berarti kan kita tidak toleran dengan cara teman kita menyelesaikan masalah, tidak menghargai, tidak menghormati. Opsi yang E hanya mendengarkan setiap keluhan dengan saksama ya teman-teman, tidak mengandung aksi nyata. Jadi yang paling bagus di sini adalah opsi yang B. Jadi di sini lebih berarti bagi teman kita. Sampai di sini terlebih dahulu. Semoga lulus P3K semua yang belajar dari channel aku. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.